Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai materi pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 bab. Bab pertama berisi materi tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Kemudian yang kedua dinamika dan tantangan identitas nasional. Bab kedua berisi tentang materi hakikat dan urgensi integrasi nasional. Kemudian dinamika dan tantangan integrasi nasional. Bab ketiga berisi materi tentang hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Kemudian dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Nah, identitas nasional ini dibentuk oleh 2 kata dasar, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas ini artinya jati diri, ciri-ciri atau tanda-tanda yang dimiliki oleh seseorang yang mampu membedakannya dengan yang lain. Kemudian nasional. Nasional ini merujuk pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih dari sekedar pengelompokan berdasar ras, agama, budaya, dan sebagainya. Nah, kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas materi tentang integrasi nasional. Apa sih ini integrasi dan apa sih ini nasional? Integrasi berarti memberi tempat atau ruang terhadap keseluruhan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian nasional diambil dari kata bahasa Inggris yaitu nation yang artinya bangsa sebagai persekutuan bangsa hidup manusia. Yang kedua, pada bab ini kita membahas tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Nah, dinamika dan tantangan integrasi nasional ini terbagi atas 2. Integrasi nasional pada Orde Lama dan integrasi nasional pada Orde Baru atau dimulai pada saat tahun 1998. Hal-hal dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dalam proses perubahan ini terjadi 3 tahapan, yaitu yang perubahan pertama, negara Republik Indonesia mengalami perubahan undang-undang pada tahun 1945 yang dilaksanakan secara sistematis. Lalu kemudian perubahan yang kedua pada tahun 1999 di mana pada sidang umum MPR dan sidang tahunan MPR pada tahun 2000 sampai 2002. Kemudian sidang ketiga dilaksanakan pada tahun 1945 yang dimana 114 telah disusun sesuai dengan yang telah ditetapkan bertepatan pada masa sudah MPR pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Identitas nasional ini dibentuk oleh beberapa faktor seperti primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, dan perkembangan ekonomi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 telah dibentuk beberapa identitas negara seperti bahasa, bendera, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Nah, konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi atau hukum tertinggi dalam suatu negara. Tidaklah bisa membangun suatu negara jika tanpa adanya konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi menegakkan peraturan-peraturan dasar tentang unsur pertama yang menegakkan suatu bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang dalam bentuk tertulis dan juga merupakan induk dari segala hukum pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, urgensi konstitusi dalam suatu negara ini adalah menentukan batas kekuasaan negara, menjamin hak asasi manusia, dan juga menentukan jalannya pemerintahan.